Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita, membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ya, di sini masih bersama Bapak yaitu Pak Surya Densa Lubis, guru di SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu pembelajaran trigonometri sudut berelasi, dan sekarang kita masuk ke pembelajaran atau materi selanjutnya, yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi yang melebihi 360 derajat atau sudut yang melebihi dari 360 derajat. Apakah itu sudut yang melebihi 360 derajat? Sudut-sudut yang melebihi 360 derajat kita bisa simbolkan 360 derajat ditambah sudut theta atau sudut yang lainnya bisa juga, tergantung berapa banyak kelebihan sudutnya. Nah, di sini ada gambar Bapak buat, berarti di sini 360 derajat ditambah alfa berarti yang melebihi dari 360 derajat atau berapa banyak kelebihan nilai sudutnya. Oke, di sini ada sudut yang melebihi 360 derajat yaitu rumus. Untuk yang pertama, mencari nilai sin n dikali 360 derajat ditambah alfa atau nilai yang akan kita cari sama dengan sin A. B sama dengan cos, ini untuk nilai cos. N dikali 360 derajat ditambah A sama dengan cos A. Yang C, tan N dikali 360 derajat ditambah A sama dengan tan A. Oke, penjelasannya di sini. Untuk yang nilai N ini berarti di sini dari rumus yang 3 ini caranya hampir sama untuk mencari sin, cos, dan tan. Oke, untuk anak-anak kami semua pahami, harus diingat ini rumusnya. Intinya rumus mencari sin, cos, dan tan itu hampir sama. Rumusnya itu N dikali 360 derajat ditambah A. Penjelasannya di sini, N sama dengan nilai N ini, nilai bilangan bulat yang akan kita kalikan atau dicocokkan dengan syarat tidak boleh melebihi sudut yang akan dicari, tapi kurang boleh. Oke, berarti tidak boleh N ini nilai bilangan bulat yang akan kita kalikan dengan sudut 360 derajat, tapi tidak boleh melebihi sudut yang akan kita cari, tapi kurang boleh. A, untuk yang nilai A penjelasannya, nilai A, nilai selisih dari perkalian N dikali 360 atau N tadi, nilai bilangan bulat tadi yang kita kalikan 360 derajat, apabila kurang, nilai yang akan dijumlahkan sesuai dengan sudut yang akan dicari dan merupakan nilai hasil. Berarti A ini kekurangan dari yang kita kalikan tadi, berarti kita jumlahkan dengan nilai A berapa nanti yang akan kita cari nilai hasilnya. Oke? Untuk anak-anak kami sekalian dipahami. Oke, contoh soal. Nah, untuk yang pertama, tentukanlah nilai besar sudut berikut. Nah, yang nomor 1, sin 750 derajat. Penyelesaian, kita masukkan rumusnya. Rumus mencari sin tadi sama, yaitu N dikali 360 derajat ditambah A. Sama di sini N dikali 360 derajat ditambah A. Oke, pertanyaannya sama dengan 750, berarti 3N ini 360 ini kita kalikan berapa supaya dapat 750. Tapi dengan syarat kalau tidak dapat kita kalikan perkalian berapa nanti dikalikan 360. Kalau tidak dapat 750, berarti kurang dari 750 boleh, tapi melebihi dari 750 tidak boleh. Makanya di sini sama dengan Bapak buat 2 dikali 360. Karena 2 dikali 360 itu dapat hasilnya 720. Kalau 3 dikali 360 berarti lewat dari 750, tidak boleh. Maka yang boleh itu kurang dari 750. Berarti di sini 2 dikali 360 derajat. 2 dikali 360 derajat berapa? Sama dengan 720. 720 ini kan masih kurang untuk mendapatkan
750, maka kita tambah dengan A tadi. Kita tambahkan dengan berapakah dia? Supaya dapat dia 750, maka kita tambahkan dengan 30 derajat. Oke, untuk anak kami, 720 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 750. Kemudian kita ambil yang ujungnya, yang 30 derajat. Jadi sin berarti kita ambil sin 30 derajat. Sin 30 derajat dalam sudut istimewa berapa? Yaitu 1/2 atau setengah. Maka jawabannya sin 750 derajat itu sama dengan sin 1/2 atau sin 30 sama dengan 1/2 dalam sudut istimewa. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Anak-anak kami sekalian, di sini contoh yang kedua, cos 780 derajat sama dengan penyelesaian, tetap kita masukkan rumusnya. Rumus tadi sama semua ya. Mencari cos, sin, dan tan, maka rumusnya tetap sama. N dikali 360 derajat ditambah A sama dengan A. 780 ini kita 380 yang kita cari, maka 360 derajat ini kita kalikan berapa? Berdapat dia hasil 780. Berarti tetap kita kalikan 2. Karena kenapa? Kalau dikalikan 3 dikali 360, maka hasilnya melebihi dari 780 derajat ini. Maka kita ambil yang kurang dari 780 jika dikalikan dengan 360. Maka yang diperoleh hasilnya itu 2. 2 dikali 360 derajat, tadi dapat hasilnya 720 derajat. Kemudian 720 derajat ini kan masih kurang dengan 780. Maka kita tambahkan berapakah 720 supaya dapat 780? Makanya kita tambahkan dengan 60 derajat. 720 derajat tambah 60 derajat dapat hasil 780. Maka sama dengan kita ambil yang ujung yang 60 derajat, sudut yang 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan sudut istimewa. Cos 60 derajat dalam sudut istimewa itu sama dengan 1/2, sama dengan setengah. Berarti cos 780 derajat itu bisa kita sebut dengan cos 60 dalam sudut istimewa sama dengan 1/2 atau setengah. Oke, kita lihat contoh yang ketiga untuk anak-anak kami sekalian di sini. Tan 690 derajat atau tangen 690 derajat. Anak kami di sini lihat perbedaannya nanti yang Bapak sampaikan ya. Di sini masukkan rumusnya terlebih dahulu, tetap rumus yang sama. N dikali 360 derajat ditambah A sama dengan di sini 690. Maka 360 ini kita kalikan berapa dia? Supaya dapat hasilnya 690. Maka kita kalikan 1. Kalau kita kalikan 2 tadi, kita lihat contoh 1 dan contoh 2. Kalau kita kalikan 2 berarti melebihi. 2 kali 360 kan 720. Maka ini tidak boleh melebihi dari 690. Maka di sini kita buat dikalikan 1. Apabila dikalikan 2 lewat dari 690. Oke, kita buat di sini 1 dikali 360. Oke, 1 dikali 360 dapat hasilnya tetap 360. Kemudian 360 ini, 360 derajat, kita tambahkan berapa dia supaya dapat 690? Maka kita tambahkan dengan 330 derajat. Oke, 330 derajat ini kan belum dapat hasilnya lagi, maka ini kita rubah ke sudut berelasi, masuk ke sudut berelasi. Oke, anak-anak kami sekalian, di sini perbedaannya sedikit, 360 derajat. Oke, ingat, 330 derajat. Tangen 330 derajat untuk anak-anak kami sekalian ini berada di kuadran keberapa? 330 derajat berada di kuadran keempat. Yaitu di kuadran keempat apa yang bernilai positif? Di kuadran keempat itu yang bernilai positif yaitu cos. Sedangkan tan bernilai negatif. Oke, makanya di sini Bapak buat 330 derajat berada di kuadran keempat. Tannya bernilai negatif. Sama dengan apa? Di kuadran keempat rumusnya itu sama dengan 360 dikurang alfa. Berarti di sini 360 derajat kita kurangkan berapa dia supaya dapat 330. Maka tan 360 derajat kita kurangkan dengan 30 derajat. Kan 360 dikurang 30 dapat hasilnya 330. Untuk anak-anak kami sekalian, ingat rumus sudut berelasi bagian tan ya. Sini harus ingat untuk anak-anak kami sekalian. Kemudian 300 tan kita ambil yang ujungnya 30. Negatif tangen 30. Ingat, kenapa di sini negatif? Karena di kuadran keempat tadi apa Bapak bilang tangen itu bernilai negatif. Maka negatif tan 30 derajat. Dalam sudut istimewa, tan 30 derajat itu berapa?
sama dengan 1/3 akar 3. Karena di sini tadi negatif, maka jawabannya negatif 1/3 akar 3. Oke, untuk anak-anak kami sekalian dipahami perbedaannya ya. Oke, masih ada contoh lagi sini, contoh keempat. Bapak buat cos 495. Oke, penyelesaiannya masukkan rumusnya tetap sama. N dikali 360 derajat ditambah A sama dengan, ingat, 360 ini kita kalikan berapa dia supaya dapat 495, maka harus kita kalikan 1. Apabila dikalikan 2, maka lewat dari 495. Dengan catatan tidak boleh lewat dari 495 apabila kita kalikan. Maka yang bisa kita kalikan itu 1. 1 dikali 360 derajat, hasilnya 360 derajat. 360 derajat ini kita tambahkan berapa dia supaya dapat hasilnya 495. Maka harus kita tambahkan dengan 135 derajat. Oke, untuk anak-anak kami sekalian ingat 135 derajat. Oke, cos 135 derajat ini juga dalam sudut berelasi harus kita rubah. Berarti ingat 135 derajat itu berada di kuadran keberapa? Yaitu berada di kuadran kedua. Berarti di kuadran kedua berarti di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ingat, rumus mencari cos di kuadran kedua apa? Yaitu 180 derajat dikurang alfa. Berarti ingat, dikurang. Oke, di kuadran kedua 180 dikurang alfa. Sama dengan cos di sini Bapak buat 180 derajat. Kita kurangkan berapa sih dia supaya dapat 135? Maka kita kurangkan dengan 45. Di sini di kuadran kedua cos itu bernilai negatif. Untuk anak-anak kami sekalian ingat, pembelajaran kita sebelumnya di kuadran kedua yang bernilai positif apa? Sin. Yang bernilai cos itu di kuadran kedua bernilai negatif. Oke, sama dengan oke. Nah, kami sekalian pahami. Maka di sini yang kita ambil 45 derajat ya. Negatif cos 45 derajat. Ingat Bapak bilang tadi kenapa sini negatif? Negatif cos 45 derajat. Dalam sudut istimewa, cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Karena di kuadran kedua cos itu bernilai negatif, maka jawabannya negatif 1/2 akar 2. Oke, di sini selanjutnya untuk nomor 5, tan 1125. Oke, sama dengan, masukkan rumusnya. Di sini langsung Bapak buat, tidak pakai rumus lagi, tan 1125 derajat. Oke, sebelumnya 1125 derajat. Dan kita kalikan berapa 360 derajat supaya dapat dia? Oh, 1125, maka kita kalikan 3. Kita kalikan 3, masih kurang, kemudian kita jumlahkan dengan 45. Kemudian kita ambil yang 45-nya. Sama dengan tan 45 berapa? Tan 45 itu bernilai 1 sama dengan 1. Oke, untuk anak-anak kami sekalian, ini dipahami sudut yang melebihi 360 ya. Selanjutnya masuk ke contoh berikut. Oke, di sini masih ada contoh lagi Bapak buat. Nah, di sini berbeda dari contoh yang sebelumnya. Di sini tentukanlah nilai dari sin 150 derajat dikali tan 315 derajat per cos 225 derajat dikali cos 480 derajat. Di sini ada sudut berelasi, Bapak gabungkan. Di sini ada sudut berelasi, kemudian ada sudut yang melebihi 360. Yang melebihi 360 yaitu cos 480. Oke, yang pertama, sin 150 derajat ini kita rubah dulu ke dalam sudut istimewa. Bagaimana? Sudut ini sudut berelasi, kita rubah ke dalam sudut istimewa. Berarti satu-satu kita rubah. Yang pertama kita rubah dulu sin 150 derajat. Sin 150 derajat itu sama dengan berarti ini 150 berada di kuadran kedua, yaitu sin di kuadran kedua, sin itu bernilai positif. Ingat ya anak-anak kami sekalian, sama dengan langsung Bapak buat ke sini hasilnya sin. Rumus di kuadran kedua apa? 150 dikurang alfa. Makanya di sini dikurang Bapak buat ya. Berarti sin 180 kita kurangkan berapa supaya dapat dia? Oh, 50. Maka kita kurangkan 30. Kita ambil. Sin 30 berapa? Dalam sudut istimewa sampai dengan 1/2. Nilainya positif ya. Karena di kuadran kedua itu sin bernilai positif. Oke. Tangen 315 derajat. Berarti ini. Tangen 315 derajat kita rubah juga ke dalam sudut istimewa. Ingat. Ini berarti di kuadran keempat.
315 derajat, yaitu berada di antara 270 sampai dengan 360. Apa rumus di kuadran keempat? 360 dikurang alfa. Makanya di sini tan 315 derajat sama dengan tan 360 derajat. Kita kurangkan berapa dia supaya dapat 315? Maka kita kurangkan dengan 45. Tangen 45. Ingat, di kuadran keempat, tangen itu bernilai apa? Bernilai negatif. Makanya di sini kita rubah tan 45 derajat ke dalam sudut istimewa. Sama dengan 1. Tapi di sini Bapak buat negatif 1. Kenapa negatif 1? Ingat, tangen di kuadran keempat, pelajaran kita sebelumnya adalah bernilai negatif. Makanya di sini hasilnya negatif 1. Karena tangen 45 dalam sudut istimewa adalah 1. Karena tangen di kuadran keempat bernilai negatif, maka sini negatif 1. Oke. Kita lanjut, cos 225 derajat. Cos ini 225 berada di kuadran ketiga. Oke, teman-teman kami sekalian. Berarti ingat rumus cos di kuadran ketiga apa? 180 derajat ditambah alfa. Maka di sini Bapak buat sama dengan cos 225 derajat sama dengan 180 derajat. Kita tambahkan berapa deh supaya dapat 225? Maka kita tambahkan dengan 45 derajat. Sama dengan kita ambil ujungnya cos 45 derajat. Cos 45 derajat ini berapa? Negatif 1/2 akar 2. Kenapa di sini negatif 1/2 akar 2? Sedangkan cos 45 dalam sudut istimewa 1/2 akar 2. Ingat, cos di kuadran ketiga bernilai negatif. Ingat ini kan, 225 ini berada di kuadran ketiga. Berarti cos di kuadran ketiga bernilai negatif. Makanya di sini Bapak buat bernilai negatif. Maka cos 45 sama dengan negatif 1/2 akar 2. Atau cos 225 itu sama dengan negatif 1/2 akar 2. Masuk ke cos 480 derajat. Nah, di sini. Ini tadi sudut yang melebihi 360 ya, anak-anak kami sekalian. Ingat rumusnya. 360 ini kita kalikan berapa dia supaya dapat 480. Maka harus kita kalikan 1. Kalau kita kalikan 2 tadi lewat. Jadi 360 kita tambahkan berapa dia supaya dapat 480? Maka kita tambahkan dengan 120. 120 derajat. Berarti 120 derajat. Cos 120 derajat ini berada di kuadran ke berapa? Berada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu apa rumus cos? 180 dikurang alfa. Cos 120 derajat sama dengan 180 dikurang 60. Karena 180 dikurang 60 dapat hasilnya 120. Cos 60 dalam sudut istimewa yaitu 1/2. Kenapa di sini negatif Bapak buat? Ingat, cos di kuadran kedua itu bernilai apa? Bernilai negatif. Maka di sini Bapak buat cos 60 sama dengan negatif 1/2. Oke, anak-anak kami sekalian paham? Setelah kita dapat hasilnya dalam sudut istimewa, maka bisa kita buat seperti ini. 1/2 ini tadi hasil dari sin 150 kita masukkan, kita kalikan dengan negatif 1. Kenapa dikali negatif 1? Karena tangen 315 derajat itu hasilnya negatif 1. Kemudian per negatif 1/2 akar 2. Negatif 1/2 akar 2 itu dari cos 225 derajat. Kemudian kita kalikan dengan negatif 1/2. Kenapa negatif 1/2? Karena cos 480 derajat hasilnya negatif 1/2. Iya, sama dengan yang sini. Langsung ke nilainya Bapak buat. 1/2 dikali negatif 1 per negatif 1/2 dikali negatif 1/2 akar 2 dikali negatif 1/2. Yang mana di sini yang sama nilainya anak-anak kami sekalian? Yang sama nilainya kan 1/2 dengan 1/2. Ini habiskan aja atau bisa dibagikan. Berarti 1/2 dibagi 1/2 ini kita bagi dengan yang di bawah 1/2 kan habis. Ini kan ada negatif. Negatif dibagi negatif kan juga habis. Kan positif, makanya di sini Bapak buat 1 ini didapatkan dari hasil yang sudah kita matikan tadi 1/2 bagi 1/2 habis, kemudian negatif dibagi negatif habis, maka tinggal positif 1 yang di atas ini. Oke, nah teman sekalian Bapak ulang 1/2 ini kita bagi dengan 1/2 yang dalam kolom ini, dalam kurung, maka habis. Negatifnya ini juga kita bagikan, boleh langsung ya anak kami sekalian, maka habis, maka tinggal positif 1 per, tinggal yang di sini kan, negatif 1/2 akar 2. Oke, anak-anak kami sekalian, sini bisa juga secara langsung Bapak ajarkan bagaimana 1 dikurang 1 per dibagi negatif 1/2 akar 2.
Oke, yang pertama kita bagikan aja bilangannya ya, anak-anak kami sekalian, itu 1 dibagi negatif 1/2 karena di sini tidak ada akar. Maka ini 2 ini bisa kita kalikan langsung ke atas ya anak-anak kami sekalian. Maka 2 dikali 1 dapat hasilnya 2. Berarti 2/1 itu berapa? Hasilnya 2. Makanya di sini Bapak buat 2 karena di sini negatifnya 1 berarti tetap negatif. Tinggal negatif 2 per akar 2. Kalau dapat seperti ini maka kita irasionalkan. Oke. Untuk anak-anak kami sekalian, Bapak ulang kenapa di sini 2. 2 ini bisa kita kalikan 1 yang di atas ini, maka 2 dikalikan 1 yang di atas dapat hasilnya 2. Maka ini kan 2/1 atau negatif 2/1. Negatif 2/1 itu berapa? Dapat hasilnya negatif 2. Tinggalkan akar 2-nya jadi hasilnya negatif sama dengan negatif 2 per akar 2. Kalau dapat seperti ini maka harus kita irasionalkan. Bagaimana cara mengirasionalkan? Ingat, di pelajaran kelas 1 juga yang dibawakan Pak Henry juga ada yang seperti ini anak kami sekalian yang udah lupa, atau yang masih kurang ingat, silahkan dilihat ya anak kami sekalian tuh pelajaran kelas 1-nya. Cara mengirasionalkannya, negatif 2 per akar 2. Kita kalikan dengan pecahannya. Yaitu akar 2-nya kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 kita buat juga pembilang dan penyebut. Di sini akar 2 ini kan penyebut, maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Akar 2-nya menjadi pembilang per akar 2-nya juga menjadi penyebut. Kami sekalian ya, paham ya? Sama dengan 2 dikali akar 2. Tetap hasilnya 2 akar 2. Ini sini. Akar 2 dikali akar 2 berapa? Akar 4 sama dengan 2 akar 2 per akar 2. Kenapa di sini 2 yang di atas tetap? Kenapa di sini 2 anak kami sekalian? Akar 4 ini berapa? Akar 4 kan 2. Maka kita buat di sini 2. Kenapa akar 4 itu 2? Karena 2 dikali 2 dapat hasilnya 4. Maka kita hilangkan akar 4 ini bisa kita habiskan yaitu atau kita hilangkan akarnya menjadi 2. Maka di sini 2 dibagi 2 berapa? Anak kami sekalian 2 dibagi 2, 1 berarti jawabannya negatif 1 akar 2. Kalau dia bernilai, karena di sini kenapa negatif? Ingat, kenapa Bapak buat di sini negatif? Karena di sini negatifnya cuma 1, maka tetap hasilnya nanti tetap negatif ya anak sekalian, jangan bingung. Ini Bapak buat cara simpel mengerjakannya ya. Kemudian 2 dibagi 2 dapat hasilnya 1, maka 1 akar 2. Kalau 1 akar 2 tidak usah kita tulis nilai satunya, itu sama dengan akar 2. Maka jawabannya sama dengan negatifnya cuma 1, maka tetap nilainya negatif, yaitu negatif akar 2. Jadi diperoleh nilai negatif akar 2. Oke anak-anak kami sekalian. Oke, sini contoh selanjutnya. Sin 780 derajat dikali tangen 1110 derajat. Oke, anak-anak kami sekalian, sin 780 derajat dikali tan 1110 derajat sama dengan, pertama kita rubah dulu. Sin 780 derajat, kami sekalian, sin 780 derajat kita ubah ke dalam sudut berasi, maka masukkan rumus ini sudut yang melebihi 360, kita masukkan rumus sama dengan 360, kita kalikan berapa dia supaya dapat 780, maka kita kalikan 2. Maka ini masih kurang dari 780, kemudian kita tambahkan dengan 60. Oke, 2 dikali 360 dapat hasilnya 720. Kemudian 720 ini kita tambahkan dengan 60. Berarti kita ambil sin 60. Sin 60 derajat berapa? 1/2 akar 3. Kemudian tangen 1110 derajat. Maka 1110 derajat sama dengan 3 dikali 360. 3 dikali 360 ini masih kurang, maka kita tambahkan dengan 30 derajat. Ini ya anak kami sekalian. Kita ambil tangen 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Oke. Kemudian sudah dapat dia ke dalam sudut istimewa. Sin 60 tadi 1/2 akar 3. Anak kami sekalian, ini dia dari sin 1/2 akar 3 ini dari sin 60 tadi. Dari sin 780 tadi anak kami sekalian, kita kalikan dengan 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 ini dari mana? Dari tangen 1110 derajat tadi anak kami sekalian sama dengan, di sini kita lihat. Di sini ada bilangan, di sini ada bilangan, di sini ada bentuk akar. Yang pertama yang harus kita kerjakan itu kita kerjakan dulu ini bilangannya, bilangan pecahan ini. Sini ada pecahan yaitu 1/2
dikali 1/3. Maka yang harus pertama kita kerjakan itu 1/2 ini kita kalikan dengan 1/3. Berapa 1/2 dikali 1/3? Maka ingat, perkalian dalam pecahan, kalikan aja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berapa pembilangnya? 1 dikali 1 dapat hasilnya 1. Sama dengan kemudian kalikan penyebut dengan penyebut, yaitu 2 dikali 3 dapat hasilnya 6. Berarti 1/2 dikali 1/3 dapat hasilnya 1/6. Setelah ini selanjutnya kita kalikan akar dengan akar. Mana itu? Akar 3 dikalikan dengan akar 3. Maka dapat hasilnya akar 9. Makanya di sini Bapak buat 1/6 akar 9 sama dengan 1/6. Akar 9 ini bisa kita hilangkan akarnya. Maka akar 9 itu berapa? 3. Oke anak kami sekalian, 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka akar 9 sama dengan 3. Makanya di sini Bapak buat 1/6. Kita sudah hilangkan akarnya, maka kita kalikan dengan 3. 1/6 dikali 3. Ingat, bagikan aja 6 dibagi 3 berapa? Dapat hasilnya 2. Sama dengan 1/2. Oke anak-anak kami sekalian. Untuk materi kita sudut yang melebihi 360 derajat. Sampai di sini. Apabila ada kekurangan dari Bapak, mohon dimaafkan. Dan apabila ada anak murid kami yang kurang paham, boleh bertanya, tapi bertanya dengan cara yang sopan dan baik. Anak kami sekalian, mungkin sampai di situ Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.